malam itu satu itu salihin dan Ketua Ratib Siribe Aceh Indonesia. Jadi bak malamnya nampak je bertambah lah bertambah. Penyulun nanti sebagai Ketua Ratib Siribe Indonesia, tapi tambah de abun benar, yaitu Ketua Ratib Siribe Aceh Indonesia. Jadi lebih kuat lagi. Para hadirin hadirat, bahwa sebagaimana yang Lentuan terangkan beberapa kali, belum berjuang tauhid tasawufnya jauh Banda Acehnya ke 20 tahun. Jadi katuhal mentong mata agak muda-muda macur aja. Tahun 50 masa umur 58 tahun ketika 70 foot Jadi pada masa 56 tahun dan kajau Aceh dibulin kecuali tsunami. Tsunami na 2 bulan kemudian jaklong. Jadi untuk utamong ajaran tauhid tasawuf di Aceh ke 20 tahun Tuan Puja baru mendapat hasilnya kira-kira 10%. Pada hasilnya 30% hanya melom. Lonjak Malaysia 2 go lonjak lego mendapat jamaah 60%. Lonjak Gorontalo 2 go ngomong bupati teman-teman. Profesor Dr. Nelson sehingga di Gorontalo di kecamatan ada posko dari tasawuf cuma 2 go. Berarti 80%. Lonjak kono Banda Aceh 20 tahun hanya mudah 10%. Jadi tinggal lun putarlah awak Aceh. Jadi balik-balik talah lun. Kenalah lama-lama Aceh. Karena ulun membawa ajaran ketauhidan terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama adalah tauhid awam. Untuk mendapatkan Allah dengan dalil akal dan nakal. Tauhid awam. Mendapatkan Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Mendapatkan sifat Allah itu 20 sifat yang wajib kita ketahui. Padahal sifat Allah yang le. 1 yang harus, 20 yang mustahil. Menurut hukum akal, sesuai dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Jadi yang dikatakan juga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu semua dapat dipahami oleh ulama-ulama pesantren,
oleh tengku-tengku umum dalam kampung dan juga oleh masyarakat banyak. Dan kedua, ada istilahnya tauhid khawas. Ada istilahnya tauhid khawas. Tauhid khawas ini dalilnya adalah mukasyafah, musyahadah, muayyanah. Ada istilahnya mukasyafah, muayyanah, musyahadah, sakar, kabat, basat. Artinya dalilnya itu hakikat. Dengan makna bahwasannya telah tersingkap di dalam batinnya keberadaan Allah. Tersingkap di dalam batinnya kebagusan sifat dan kebagusan zat Allah. Dia tidak perlu lagi untuk mencari dalil mengenai makhluk ini sebagai dalil alam ataupun mengenai Al-Quran dalil, tidak perlu lagi karena telah tersingkap dalam batinnya keberadaan Allah dan sifatnya. Itu dikatakan tauhid khawas. Jadi tauhid khawas ini penyebabnya ada tarekat, ada tasawuf, ada suluk. Tarekat supaya berjalan kemauan Tanyo untuk hudur di hadapan Allah. Bukan sekedar Tanyo tahu Allah dengan tauhid kalam atau tauhid menurut pengakuan yang telah dicetuskan oleh Abu Mansur Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bukan sekedar mengaku ada Allah atau mengetahui Allah, tapi bagaimana dia supaya berkemauan dekat dengan Allah. Menyotanya ingin dekat berkemauan kepada Allah, dapat dengar donyanya, baik ingat lain selain Allah. Jadi diadakanlah metode tarikat zikir untuk supaya hudur hati kitanya kepada Allah, supaya tidak teringat hanya selain Allah. Terlihatlah kebagusan-kebagusan sifat dan zat di dalam batinnya. Sehingga nyoko yang membawa tanyo dalam beribadat khusyuk, hudur hati, di dalam berdoa, maka itu dikatakan makhul ibadah. Karena di dalam tasawuf, doa itu zikir. Sembahyang itu zikir. Membaca Al-Quran itu zikir. Tasbih zikir, tahmid zikir, tahlil zikir. Jadi bila mana baik doa atau salat atau membaca Al-Quran, hudur hati kita kepada Allah, tidak teringat selain Allah, maka inilah makhul ibadah. Makhul otaknya ibadah. Itu dipendapat oleh orang yang bertauhid khawas. Jadi tauhid khawas dapat memperbaiki akhlak. Karena adanya hudur hati danyo di hadapan Allah, terlihat kehinaan diri danyo. Terlihat katanya sifat-sifat tawaduk, artinya sifat-sifat yang membawa kepada kita tidak ada lagi sombong, hina. Terlihat tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemarahan. Karena kitanya sudah berada di hadapan Allah, timbullah akhlak-akhlak yang mulia di dalam batinnya. Dengan berkat katanya bertauhid khawas untuk hudur hati katanya di hadapan Allah. Jadi tengku-tengku di Acehnya hanayan pati ya. Tauhid khawasnya hana pati. Nah tengku-tengku sebagian kita mau teluk tarikat
Tapi ujung je semakin tuluk je, semakin tarikat, semakin galak je kodonya. Pakai tuluk dan tarikatnya supaya tanya baik cinta dunia. Dunia je, tapi baik dalam hati tanya dunia. Dalam hati tanya peng, dalam hati tanya inong. Supaya itu khudur, tidak terlihat lainnya, hanya Allah. Hanya bisa berjinak-jinak dengan Allah. Terlihat kasih sayang Allah, kepedulian Allah kepada dunia. Ini tauhid khawas. Ada yang ketiga tauhid khawasul khawas. Ini tauhid sufi. Maknanya orang hakikat. Dia tidak terlihat keberadaan selain Allah, termasuk dirinya. Karena dia itu hatinya itu telah penuh cahaya makrifat keberadaan Allah, maka hilang wujud dirinya dalam wujud Allah. Ini tauhid sufi, tauhid hakikat. Nyoku yang dimek oleh Abdul Karim Al-Jili, yang dalam kitab Insan Kamilnya mengembalikan huwa itu kepada insan. Katakan oleh Muhammad, dianya, engkau Muhammad itu Allah. Engkau Muhammad mana? Engkau Muhammad yang telah tidak ada terlihat lagi wujud dirimu. Kafana dalam wujud Allah. Supaya penuh makrifat keberadaan Allah itu pada zahirmu dan batinmu. Supaya kamu bisa hidup bersama Allah. Tidak bersama dirimu. Yang katalahnya tengku amaran pugahnya damir huwa. Kembali kepada insan. Kagekun insannya Allah. Kagakun insannya Allah. Ada wajib kerja ke Allah. Yang patut tegulawa ju. Tegulawa. Tapoh. Kamurtad kakapi. Yang mentong lagi nyan. Sebagian ulama-ulama tanya. Padahal itu Abdul Karim Al-Jili itu seorang kutubuddin, kutub agama. Diakui oleh dunia. Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya datanglah Dr. Buraidi dari Jakarta. Datang Muhammad Ali Abdullah, peneliti tasawuf kesufian 14 negara. Untuk menyampaikan kebenaran kita insan kamil. Menyampaikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili. Jadi tentang dengku-dengku di Acehnya hana mumpau ruang lingkupnya yang naik ja yang ke Medan Tabang tuk Jawa aku deh tuk luanang rohana taundang ulama tingkat internasional dari Indonesia, dari Iran, dari mana-mana yang kata juga di mana Aceh. Taundang ulama-ulama Acehnya. Jangan kan ulama, kamu ulung Aceh yang ulama, yang Bandung kon ulama, nyanduk dakwahnya, yang kudem bong ulama-ulama ini. Inilah, makanya perlu diadakan mubahasah, dialog. Jadi waktu MPU minta tausiah kepada gubernur untuk dihentikan tauhid tasawufnya, Ratib TCB. Organisasi terlarang di Aceh. Ratib CDB organisasi terlarang. Ugah mengenai tauhid sufi, tauhid tasawuf terlarang di Aceh. Jadi untunglah Gubernur Haitim. Diundang lo di Kajati, hadir Gubernur Perpakindah, ulun lagi nyol maksud lenabu selalu sampaikan, yaitu nyo Acehnya Bandung Raya lun hana berpihak, hana berpihak jadi. Mapucit Abu adakan dialog, adakan dia, akan dialog. Yang ke maka terpegok dialog. Jita Pak Tuan, alhamdulillah dengan Bupati Amran telah dilakukan. Begitu lakukan, kamu mancak MPU ini nama. Pakong, kata kujut. Kalau mau terima izin, Mbak MPU sini, sih. Nya tengok ada segi tu mah.
Kalau tanya mak aku pakai ban mak MPU tadi. Tinggal tiada bu, ada bujak tengok. Ikut mana tu masih. Nyoh kan Tengku Sukinan undang MPU tingkat-tingkat. Kabupaten malamnya. Oh nah, yang ke. Dia undang itu. Jadi pegah dilikut. Jadi pertanyaan yang Ahlussunnahnya bagaimana? Memang bahwa digegerkan oleh Pak Abun Muno punya Yahudi, jadi bisa mereka itu sampai 21 partai ya. Kalau Nasrani sampai 72 partai, tapi Islam sampai 73 partai. Sataftariku ummati ala talatin wa sab'ina firqah. Jadi akan bercerai-berailah umat lunyo menjadi 73 partai. Kulluhum finnar. Sekalian mereka dalam neraka. Sekalian mereka illa wahidah. Melainkan yang tidak dalam neraka cuma satu. Bertanya sahabat, wa mahya, apa yang satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Barang yang bermula aku, di atasnya barang dan sahabatku. Jadi bila mana umatku lagi pu yang lempuja, buat lun, akhlak lun, keimanan lun, makrifat lun, namun cik yang pegot sahabat-sahabat lun, lagi nyan mengenai taat kepada Tuhan, mengenai akhlak kebagusan, mengenai dengan keimanan, makrifat, ketauhidan. Munyo lagi nyan dipuja lagi nyo lun puja lagi sahabat lun lagi nyan hana tamung neraka. Hana tamung neraka. Jadi you know lun Ahlussunnah temayang hana tu. Bak ke Ahlussunnah nombor ta. Nombor lun Ahlussunnah lainnya mau pakai. Keng kegop. Kadang-kadang cik inang kau Ahlussunnah mak macam. Jadi Ahlussunnah dengan pengertian kita berakidah, beriman yang baik, tahu Allah dan sifatnya, utur Allah dalam hati kita, kita berakhlak bagus, kita meningkatkan ketaatan ibadat kita menjauhkan larangan, maksiat tidak kita lakukan, kita selalu bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah. Kita berada di dalam hadiratnya. Bahwasanya kita tidak lupa-lupa kepada Allah. Nyalagian, nyana. Kalau pengte kadua ke Allah. Kalau pangkat, kadua Allah. Yang kalau sunnah, kon alo, kon ma ana alaihi wa ashabi. Jadi ma'ana alaihi washabi yang hana tamong dalam nerakanya ke baik tapi buat lagi buat Nabi menyahana keseluruhan, artinya tak tingkatkan taat hanya baik dapat tinggal temayang dimuati kan menayan oh haik tak semayang tahajud haik tak semayang duha cuma nama tong kaji gogot rawatib li yang segi salat dan baik tak buat yang harum yang maksiat, baik penguk-penguk gop, baik banci tanya ku gop, baik perut sangka tanya ku gop, guna kesabaran mati tanya, baik bangat baga-baga tak muhok bungih li, tidak, tanya tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik. Sebagian mati tanya tajuk bagop. Wate na ilmu danyo berikan. Na peng tajuk. Bina mana na lobe menang hidup berkasih sayang. Lagi makna ji.
Jadi ya orang yang akhlaknya baik, kemudian dia imannya bukan munafik, bukan sekedar iman awam, iman ya beriman, tapi takutnya bak manusia, lebih takut bak manusia daripada Allah. Lebih takut kepada atasannya daripada Allah. Dan tanya Pak Ilyas, bagaimana Pak Ilyas? Siap. Nah, jadi sekarang tidak siap pada atasannya lagi, siap pada Abu, siap pada siap. Jadi karena sudah pensiun kan, kalau tidak anda, kalau Abu panggil tuh datang pamannya atasannya panggil, tentu siapnya kepada atasannya, tidak pada Abu kan, tapi tidak juga dalam hatinya Abu. Jadi ini makna untuk menceritakan mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, pertanyaan. Pertanyaan kedua mengenai kasifatun. Tidak baginya akhirat selain Allah, itu yang tersingkap. Kasifah tersingkap, yang menyingkap. Dengan makna selain Allah tidak dapat untuk artinya terlihat atau baik akhirat itu ada, selain Allah tidak bisa untuk memperbaiki akhirat. Yang dapat memperbaiki akhirat adalah Allah saja. Ya enggak ya? Belum? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu, dengan zikir Allah itu tenang hati. Maka oleh Ibnu Athaillah membagi zikir. Ada 4 tingkat zikir. 1, zikir ma'al ghaflah, zikir serta lalai. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha, atau kita sembahyang bismillahirrahmanirrahim, zikir juga alhamdulillah rabbil alamin. Tapi lalai, hati kita tidak teringat Allah. Mata tanya berzikir, tinggal kedai sih. Tinggal kedai, tinggal lampu, tinggal ini, tinggal inau. Berarti dia berzikir mengingat Allah, tapi hatinya tidak kepada Allah. Itu 1 zikir. 1 tingkatan zikir. Tingkat yang kedua, zikir ma'al yaqdah. Dia berzikir, telah terbangun hatinya, mengingat Allah. Terbangun. Tapi yang lain masih teringat juga. Tapi sudah mulai terbangun ingat Allah. Yang lain juga teringat. Itu zikir ma'al yaqdah. Dan yang ketiga adalah zikir ma'al hudur. Dia berzikir, tidak teringat dia selain Allah. Hanya dia teringat Allah. Teringat sifat-sifat kebagusan Allah, kebaikan Allah, kepedulian Allah. Inilah zikir yang dapat menenangkan hati kita. Waktu kita mengingat Allah, teringat kita nikmat pemberian Allah. Tanda Allah itu sayang sekali kepada kita. Jadi kan banyak pemberian Allah pada kita ini. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu tahu nikmat, tidak bisa kamu hinggakan nikmat Allah. Menandakan Allah itu orang yang paling penyayang. Paling penyayang dibandingkan yang lain. Allah itu sangat penyayang kepada kita. Mata diju hidung, gulinyu, alah lepupu hijau, inam, daga bau, nyawali langgugu, daga bau kayu, ane kadiju si, kalah hebu, al farisi, upaya kan, dijuk menum dia, jadi teringat kita kasih sayang. Orang yang berzikir teringat dia kasih sayang kepedulian Allah. Itu zikir yang demikianlah yang dapat menenangkan hati kita. Zikir ma'al hudur. Dan ada zikir di atas itu lagi, zikir ma'al ghaibah. Zikir serta hilang ingatannya. Kepada dirinya dia tidak teringat lagi. Zikirnya dia tidak teringat lagi. Zikirnya karena rindunya itu sudah sangat rindu kepada Allah.
lagi tanya mumpok orang yang terindui. Ya, sehingga ada pulih kudronya. Ada oh pagi banca kapugali. Ya, itu paling tenang lagi. Paling zikir ma'al ghaibah, zikir sufi. Zikir ma'al hudur, zikir tasawuf. Zikir ma'al yaqdah itu zikir orang syariat. Zikir orang syariat. Zikir ma'al ghaflah itu zikir orang munafik. Orang mana? Munafik. Ulama? Tak ibadah. Oh, utah ibadah. Ad-do'a'u makhul ibadah. Utah ibadah. Bahwa ibadah maknanya tadallul. Apa makna ibadah? Tadallul. Menghinakan diri. Menghinakan di tadallul. Ibadah itu maknanya tadallul. Menghinakan diri. Tanya hina dia. Hina dia. Terhadap Allah tanya hina. Jadi menyuruh hina dan tanya melaki. Dan tanya mulah. Dan tanya melaki. Tanya orang hina melaki. Maka lakinya adalah otaknya ibadah. Karena otaknya artinya atau yang paling yang paling penting otak. Maka doa itu adalah otaknya ibadah. Otak orang yang menghinakan diri melaki. Laga pugekeun oleh Allah kepada Nabi Musa, laki olehmu padaku. Laki oleh Allah, Mbak Musa. Walaupun yaitu garam, walaupun garam yang kamu perlu kepada garam kemana hina, laki Allah. Begitu. Jadi munyohana tanya melaki Allah berarti tanya mbung. Tanya mbung. Tidak menjadi hamba Allah yang hina. Tanya melaki. Karena lakinya kun undusau sama dengan zikir. Sama dengan zikir. Belum? Beramallah untuk duniamu. Beramallah untuk duniamu. Seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Jadi tafsir daripada Ibnu Abbas, daripada ulama-ulama yang muktabar, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lama. Jadi hana putakakan untuk dunianya. Karena tanya udip, tanya trip. Udip tanya? Udip tanya trip. Jadi pelan-pelan, pelan apa? Baik tapu habis, watai kenan, tengah mayang-mayang tinggai, tamu pakai ngonto darah, ngoinong tanya hana lemge, lalai tamita dunia, lalai tamita. Padahal maknanya beramallah olehmu untuk duniamu, seolah engkau hidup selama-lamanya, berarti hana putakarat, tanya udip trip, tanya udip. Dunianya sekadar kepentingan artinya apa dekarat untuk dunianya apa dekat wa mali akhiratika ka anaka tamutu gada beramallah olehmu untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok nyan apa ya untuk akhiratnya tunggu tuh untuk dunia dia anak tunggu untuk akhirat mbak tunggu tinggal mati. Hanya kau balik, Untuk akhirat, anda tunggu. Untuk dunia, kau tunggu. Jadi, yang lagi yang terpenaji tafsirnya. Pertanyaan awal, jalan mudah istiqamah. Oh, pertanyaan kon dari Abun. Kabun tabi. Oh, Abun Punan, gagah tak? Abun Mutalib. Jadi dari jalan mudah istiqamah. Jadi memang istiqamah ini wa alla wistaqamu ala tarikah la askainahum ma'an ghadaka. Jika kamu istiqamah pada satu jalan, sungguh
bahwa Allah akan berikan minuman yang tawar. Istiqamah ini artinya makna istiqamah ini tetap. Itu makna istiqamah. Istiqamah pertama adalah istiqamah amal. Istiqamah untuk beramal, sembahyang macam itu istiqamah. Istiqamah itu adalah ibarat nyawa dari pengamalan. Kalau kita istiqamah, maka amal kita itu bertambah-tambah. Pama istiqamah hanya kedai, buka kedai, rajak li, cewek li. Jadi akan datangnya atau kedainya mudah maju. Istiqamah amal. Istiqamah itu adalah nyawa amal. Dan juga istiqamah itu istiqamah ahwal. Istiqamah itu nyawa ahwal. Maknanya hati dan nyoyo senantiasa mengingat Allah terus menerus. Maka kalau hati dan nyoyo mengingat Allah terus menerus istiqamah, makanya yaitu mendapat kita redha Allah dan juga mendapat cinta Allah. Jadi kalau kita istiqamah hati kita terus mengingat Allah, Allah akan mencintai kita. Udkuruni adkurkum. Ingat oleh kamu aku akan ingat kamu. Jadi kalau kita istiqamah mengingat Allah, Allah mengingat kita. Allah mencintai kita. Jadi istiqamahnya, oleh sebagian ulama menerangkan yaitu melakukan pekerjaan tapi jalan sederhana. Yang kita lakukan itu sesuai dengan ilmu dan juga ikhlas, sesuai dengan sunnah Rasul. Istiqamah. Istiqamah amal. Supaya amal kita itu terus bertambah, terus dapat baik. Istiqamah ahwal. Kita dapat menyaksikan hakikat dengan tajalinya hakikat, tidak dengan usaha. Karena bila mana hati kita ini berjalan selalu kepada Allah, kita dapat menyaksikan Allah, hilang lainnya. Hakikat artinya terlihat Allah, hilang lainnya, itu hakikat namanya. Tidak dengan jalan usaha. Agar supaya Allah memberikan kita makrifat di dalam batin kita. Al-istiqamah khairun min alfi kiramah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Nah, diberikan oleh Allah kemuliaan, bisa terbang kita di udara, bisa kita berjalan di atas air, lebih bagus istiqamah. Kalau kita istiqamah, Allah sayang, dan juga orang sayang pada kita. Orang sah, ji hana mudih meno ji buat ji mentoi buat. Nah, hana mudih meno ji sayang tepat urung ji. Kamu nanya? Jadi untuk mendapatkan istiqamah ini, nah inilah dengan jalan berzikir, berzikir dan melatih amal dan melatih zikir. Istiqamah syariat, istiqamah tarekat. Belum ya? Cara memperbaiki diri dari Pak Kecil. Pak Kecil. Masih. Cara memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri. Pui kan Pak Kecil macam no. Jadi nafsu, nyatanya negok nafsu itu apa? Nafsu itu asalnya nyawa, maka nyawa itu waktu dijadikan tubuh lembaga ini, nyawa itu dimasukkan ke dalam tubuh, maka dikatakanlah nafsu. Mau nyawanya ke dalam tubuh, mumpun nyawanya enggak kai dekat dengan Allah. Tapi jika putamung dalam tubuh,
kau akai. Kalau je kepentingan tubuh, kepentingan tu sifat basyariahnya, kepentingan tubuh, makan, minum, syahwat, istri, itu aja dunia kesenangan. Jadi itu nafsu. Makanya bagi orang tasawuf supaya manusia ini, ya kan, yang terdiri daripada tubuh basyariah dan rohaniah. Jadi manusia itu antara tubuhnya, basyariahnya, dan di antara rohaniahnya. Makanya manusia itu harus dapat mempergunakan rohaniah ini supaya tubuh nyaungnya tubuhnya get. Tapi kalau insan manusia ini tidak dapat mempergunakan rohaniah, dia itu tertawan di dalam basyariah, di dalam tubuh ini hanya lagi binatang saja. Lagi binatang. Makanya nafsu ini oleh ulama tasawuf mempunyai tingkat-tingkat. Nah, ada nafsu amarah yang mereka itu condong kepada dunia aja. Nah, ada nafsu lawamah, ke dunianya condong sih. Nah, ke akhirat nasi becut. Nah, imbang. Ibadat asyid, mu'amu'ain kedih kuno asyid, lalai. Dan ada nafsunya mulhamah. Jadi mulhamah ini orang telah dapat ilham, pemberitahuan bisikan dari malaikat. Nyo hana get nyo, yang get nyo. Nah, jadi itu pun yang get, itu pun hana get. Galak je untuk yang kegetnya, tapi berat becut untuk melakukannya. Itu dikatakan mulhamah. Kemudian naik lagi kepada mutmainnah. Jadi mutmainnah ini sudah hilang waswas dalam batinnya. Keraguan-keraguan terhadap Allah, keraguan rezeki, patika rezekinya nalai bagi orang nafsu mutmainnah. Tidak dia susah mengenai rezeki lagi. Rezeki itu ada dalam jaminan Allah. Nah, dia sudah mudah untuk melakukan taat. Ana berat jaga tubuh, ana berat jaga masjid, ana berat untuk melakukan ibadat tidak merasa berat. Dan sudah dapat berakhlak yang bagus. Sudah ada sabar, tawaduk. Sudah ada artinya melihat hak orang, kelebihan orang. Sudah tahan disakiti, tidak lagi dia menyakiti. Ini nafsu mutmainnah. Karena dia tidak terlihat lagi. Nafsunya ini sudah dapat fana dalam batinnya. Dia teringat dengan Allah saja, apa yang diperintahkan Allah, apa yang disenangi oleh Allah. Ya nafsu pun aja mutmainnah. Kemudian naik lagi nafsu radiyah. Jadi nafsu radiyah ini sudah hilang ananiyah, keagungannya. Artinya tidak dia bangsakan sesuatu pada dirinya, kepada Allah. Tidak ada lagi kesombongan ananiyah dalam dirinya. Naik lagi kepada nafsu mardiyah. Dia sudah ada dalam syu'un dat, kelakuan dat. Berarti dunianya hana dikira hana aja dalam pandangan ji. Kecil dunianya. Naik lagi kepada nafsu kamilah. Ini sudah menjadi tabiat untuk melakukan yang baiknya, telah menjadikan tabiat. Dia selalu bersama Allah. Yang ketebenaji ujung daripada ilmu tasawufnya untuk memperbagus nafsu agar nafsunya itu paling kurang dapat nafsu mutmainnah. Kalau Anda sudah dapat nafsu mutmainnah dalam kitab baik Suruh Salikin dan lainnya, Anda sudah menjadi wali am. Kalau dapat radiyah, mardiyah itu sudah menjadi wali khas. Makna wali pun guru li Allah bendung keperluan danyo, ana pun tetap jikana jupu yang nak tu danyo. Lalu tiba-tiba kana. Jadi yang paling senang sebenarnya udip dunianya urun tasawuf, urun sufi. Urun tasawuf
Orang tasawuf, orang sufinya, bila mantap, dipedulikan oleh Allah, lagi mak mempedulikan anaknya yang kecil. Anak yang kecil, tigalam jila kami, kanami, tigalam lakai, kanai, disediakan oleh. Lagi nyangka orang tasawuf sufi. Nah, jadi nyangka makan jiwa Acehnya hana galak leh kepada tasawuf dan sufi. Nah, udip tu tak ke? Dia tu paling-paling pegak proposal. Pegak apa? Tengku-tengku nyangka bangun je ibadat kurung. Lainnya pegak habak kesombongan melihatkan kehebatan diri. Ye malim leh, malim. Ane malim kau kahek cik jak ubi kau babun. Ana pegah malim. Ana pegah nyambung ketinggian kesombongan dalam diri mereka masing-masing. Jadi barangkali kami tidur tu je. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, masih diberi kesempatan tuh satu orang lagi yang mau bertanya kepada para jemaah Antong Jitsirot Temanyong, Memberikan saran, juga boleh memberikan saran, tanggapan, arahan dan lainnya. Silakan Nathirot mau bertanya, kesempatan emas ya. Antri merumpok lom. Bapak Edi Yanto. Nah, pada Pak Edi Yanto dipersilakan. Pakar Tauhid Tasawuf di Polda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan kita muliakan bersama mursyid kita Abuya Syekh Jamal Wali Wahidi, Bapak-bapak yang berhadir di tempat yang mulia ini, yang tidak saya turunkan satu persatu. Kita lanjut aja. Kita telah mendengar selama ini pengkajian tauhid tasawuf yang dibawakan, yang diangkat oleh Abuya, yang telah mulai beliau sejak sebelum tsunami. Kata beliau sudah selama 20 tahun. 20 tahun diangkat. Jadi kalau kita sudah punya anak, sudah dewasa, sudah bisa kawinkan. 20 tahun. Namun sekarang baru muncul permasalahan mengapa ada pengkajian tauhid tasawuf. Dan mereka mengatakan mengapa tauhid tasawuf tidak ada fikihnya. Tidak ada fikihnya. Dan ini yang digaungkan oleh mereka yang menghambat perjalanan daripada perkembangan pengkajian ini. Dan ini pula yang timbul di masyarakat sehingga kita dikatakan sesat karena tidak mempelajari lagi, tidak mengkaji lagi tentang fikih. Seolah-olah kita orang tauhid meninggalkan ajaran daripada fikih. Dan ini tentu bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah katanya. Namun setelah kita mendengar dan saya sendiri mengalami hal tersebut, bahwa tauhid tasawuf tidak lagi mempelajari ataupun tidak mendalami hal tersebut karena kita telah dianggap dan telah merasakan bahwa tauhid fikih itu sudah ada dalam pengkajian kita sebelumnya. Sehingga untuk mencapai ke tauhid tasawuf ini kita harus mendasari dulu tentang fikih. Yang di dalam tauhid tasawuf itu adalah syariat. Dalam syariat itu ada 3, yaitu fikih, tauhid, akidah, dan tasawuf, yaitu memperbaiki akhlak. Nah, di dalam tasawuf itulah kita diajarkan tentang bagaimana taubat, zuhud, ikhlas, dan sebagainya untuk memperbaiki diri.
Dan yang saya alami juga selama ini itu yang tidak saya dapati selama ini. Ataupun yang tauhid tasawuf ini yang tidak saya dapati. Karena yang saya dapati adalah tentang memperbaiki akhlak, tidak memperbaiki hati. Kalau memperbaiki hati, itu yang belum saya dapat. Dan itu pula yang dikatakan dalam bacaan-bacaan yang saya terima sebelum saya bergabung dengan pengkajian ini, bahwa kita harus mencari mursyid, mencari guru yang bisa membawa hati kita kepada pengertian tauhid tasawuf ini atau tauhid sufi. Dan ini pula yang menjadi ganjaran bagi saya selama ini. Karena saya dapati dari bacaan-bacaan tersebut bahwa mursyid tidak semua dialami oleh orang. Kalau guru banyak. Kalau guru ataupun ustadz dan sebagainya mengajarkan tentang syariat itu banyak sekali. Tapi tentang orang yang bisa membawa hati kita kepada bertemu kepada Allah, itu tidak ada yang menunjukkan diri. Kalau kita tidak bertemu dan langsung membaca tidak bisa. Dan inilah saya alhamdulillah telah bertemu dengan guru saya yang pertama yaitu Habib Syukri, yang bisa mengantarkan saya bertemu dengan Abu Ya. Tentu tidak terlepas dari perkenalan ini dengan Pak Talib dan Pak Ilyas. Mereka lah yang menghadapkan saya kepada beliau sehingga saya diterima oleh Abu Ya menjadi murid beliau hingga saat ini. Mudah-mudahan saya istiqamah dalam meningkatkan dan menjalankan apa yang dianjurkan oleh Abu Ya. Nah, disinilah Abu Ya kami mengharapkan tentang mengapa tauhid tasawuf ini harus diangkat, harus diperluas, diajarkan kepada kami yang masyarakat umum ini, sehingga bisa memahami dan bisa membaca, membalas tentang apa yang dikatakan oleh mereka itu, bahwa tauhid tasawuf itu tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga bisa menyesatkan akidah kita yang selama ini. Karena seperti dikatakan bahwa Abu Ya telah membenarkan kitab Insan Kamil. Sebenarnya bagi mereka yang tidak membaca itu mengatakan hal itu yang itu Abu Ya sudah salah. Tapi kalau mereka mengatakan membaca dan memahami dan bisa berdialog, bisa mengatakan. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, kenapa ikut Abu Ya? Katanya. Ya, kenapa? Apa salah? Abu Ya itu sudah salah. Saya katakan Abu Ya masih hidup. Mari kita berdialog. Ini yang mereka tidak ingin melakukannya. Saya telah mengajak bahwa yang mengatakan bahwa Insan Kamil itu benar ada di sini dan ada beliau Abu Ya. Nah, mari kita berdialog. Beliau masih hidup. Jangan sudah mati beliau ataupun sudah almarhum beliau baru kita katakan bahwa itu salah, benar. Ini kata orang ini. Apa yang dikatakan oleh Jun itu salah. Tidak ada menjelaskan. Ini beliau Abu Ya masih ada sehingga bisa menerangkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan ini pula yang selama ini tidak diterima oleh para ulama kita di Aceh ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita semua bisa mendukung Abu Ya untuk masalah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata ulama tasawuf mengatakan asyari'atu bila hakikatin yaitu atilah. Al-hakikatu bila syariatin batilah. Bahasa kita syariat tidak mempunyai hakikat, maka syariat itu kosong. Hakikat tidak mempunyai syariat, maka hakikat itu batal. Jadi syariat itu terdiri ilmunya pertama dari akidah, iman, akidah, iman, akidah Ahlussunnah, iman, itu syariat.
hukum syara, perintah dan larangan, baik dalam segi ibadah dan muamalah, itu adalah ilmu syariat. Dan memperbaiki nafsu, tasawuf, supaya kita bisa memperbaiki nafsu kita, supaya kita bisa bertobat, zuhud, supaya kita bisa berakhlak yang bagus. Itu syariat. Jadi kita harus melakukan itu. Inilah makna wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali-tali Allah. Berarti iman, akidah, hukum syara, tasawuf, akhlak. Kemudian Allah memerintahkan kita, wa'tasimu billah. Berpeganglah kamu dengan Allah. Bukan dengan talinya lagi, tapi dengan Allah itu sendiri. Taraki dari wujud waham. Kita berpindah daripada wujud selain Allah kepada Allah. Bersih daripada ragu-ragu. Jadi ingatan sangkutan hati kita tidak lagi kepada alam dan kepada diri kita. Diri kita ini wujud waham. Alam ini wujud waham. Hanya kepada Allah. Perbuatan dan sifat dan wujudnya Allah. Hilang yang lainnya. Itu dikatakan hakikat. Kita berpegang dengan Allah. Tidak kepada diri kita. Umpamanya kita sembahyang. Kita telah melakukan sembahyang. Syarat rukun. Kita tahu sah batal. Kita tahu bagaimana takbir. Kemudian kita jangan berpegang dengan pekerjaan kita ini. Dengan sembahyang yang kita lakukan. Karena sembahyang pekerjaan ini datang dari Allah. Datang dari Allah. Kita bisa bergerak dari siapa? Dari Allah. Kita bisa membaca dari Allah. Pak terlihat itu dari Allah. Kita berpegang dengan Allah. Hati kita kepada Allah. Tidak terlihat lagi perbuatan diri, sifat diri, dan wujud diri. Itu hakikatnya. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Huwa maulakum, dianya Allah itu Tuhan kamu. Jadi barulah kita usul untuk dapat bermakrifat dengan Allah, bahwa Allah itu adalah wujud mahad, wujud semata-mata, wujud yang sebenarnya. Kita ini adalah wujud ifadah, wujud limpahan. Barulah sah kita berzikir. La mawjud biha ilal. Tidak yang ada pada hakikatnya, melainkan Allah. Tidak yang ada perbuatan pada hakikatnya. Tidak yang ada sifat pada hakikatnya. Tidak ada yang ada wujud pada hakikatnya, melainkan Allah. Jadi yang ini bukan kita tidak berpegang pada akidah. Mula-mulanya kita berakidah, bersyariah, berakidah. Kalau berakidah masih ada kita. Kalau sudah berhakikat tidak ada lagi kita, yang ada hanya Allah. Supaya syariat Allah itu masuk dalam batin kita. Dan kemudian mengapa Abu mengangkat ajaran tasawuf kesufian ini? Sebab Abu mulai daripada umur 21 tahun sudah memimpin pondok besar Darussalam. Umur 21 tahun. Berarti sudah memimpin pondok, mengajarkan mahali dan sedikit mengajarkan taubat. Tapi waktu itu tidak mendapat ketenangan batin, kesenangan. Karena pondok Darussalam itu pondok pusaka dari orang tua. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri aja bergeler untuk pimpinan. Nah, berpindah pada Muhyiddin, berpindah pada Jamaluddin, berpindah dengan Nasir. Waktu berpindah-pindah tuh, saya juga termenung. Karena tidak ada jamaah lagi, karena tidak ada sumber pemasukan lagi. Nah, pening ya. Sehingga diajaklah oleh teman-teman, masuk DPR, di sana ada honor, ada gaji. Nah, jadi diberikan kursi DPR.
tanpa kampanye-kampanye. Cuma DPR tingkat 2. Saya lihat di mana pula gaji-gaji tidak cukup. Tidak cukup, mungkin bangkrut. Kalau dulu orang panggil kita Tengku, ada sedekah. Ini Bapak, sangka sudah ada uang, orang semakin jauh. Ini sulit juga nih. Kemudian, hanya saya termenung juga. Tidak lagi Darussalam pindah ke PAUD, termenung. Apa yang saya lakukan? Maka saya pergi, saya ceritakan ke Tapanuli oleh Tengku Syekh Ja'far mengatakan pada saya, coba anda talaah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu yang didatangkan ilmu beberapa derajat. Kalau kita sudah punya ilmu, ya iman, ada ilmu, kita terangkat. Jadi saya periksa iman yang bagaimana yang bisa terangkat nih. Rupanya iman nih bertingkat-tingkat juga. Kalau iman awam itu tidak bisa terangkat. Iman khawas itu sudah bisa terangkat. Iman khawasul khawas itu sudah terangkat. Makanya saya cari kita-kita lain untuk mendapatkan iman khawas, iman khawasul khawas, saya buat jamaah, rupanya ia terangkat. Ia terang, sehingga saya dikenal sampai ke Malaysia, Singapura, ya, kenal kemana-mana. Ia terangkat. Hingga saya tidak kalah lagi dengan abang-abang saya, adik-adik saya, walaupun beliau profesor, walaupun beliau umpama anggota DPR pusat berapa kali, tapi saya tidak kalah. Kalau saya banding jemaah saya lebih banyak, lebih kalau banyak jemaah itu banyak duit kan. Jadi kalah. Jadi pemerintah berapalah banyaknya uang gaji itu, tidak ada seberapa. Karena pemerintah tidak banyak. Tapi saya jemaah saya banyak, masyarakat. Jadi uang saya lebih banyak. Saya terangkan. Sama ini ceritanya, saya ingin ya supaya ulama-ulama ya yang dulu perjalanannya seperti saya, supaya bisa bergabung dengan tasawuf sufi ini supaya terangkat, supaya terangkat. Itu tujuan saya. Saya sayang pada mereka supaya terangkat mereka. Bisa beribadat baik, beriman baik, berakhlak baik, bermakrifat tauhid yang baik. Nah inilah tujuan saya, bukan karena ada tujuan mencari anggota DPR saya, tidak ada. Jadi bulan saya tidak ada. Jadi dunia ini bagi saya sudah kecil kali. Sudah ke? Sudah kecil. Jadi demikianlah wallahu a'lam bishawab.